One Piece, 8 fakta kekuatan Shanks yang telah diketahui saat ini. Sekuat apa sebenarnya Shanks di One Piece? Di satu sisi, nilai buruannya lebih rendah dari Big Mom, Kaido, dan Shirohige. Mihawk pun tidak mau berduel dengan Shanks, karena sekarang si rambut merah ini hanya punya satu lengan. Di sisi lain, angkatan laut seperti Gentar menghadapinya, jadi dia jelas sama sekali tidak lemah. Sekuat apa sih Shanks? Sampai sejauh ini, ada 8 petunjuk soal kekuatan Shanks. Inilah mereka. 1. Shanks bisa teknik pedang Golde. Roger. Golde. Roger punya teknik pedang bernama Kamusare, atau Divine Departure, yang di bab 966 dia gunakan untuk menerbangkan Kozuki Oden. Bab 1079 lalu mengungkap kalau Shanks pun bisa mengerahkan Divine Departure. Gak tanggung-tanggung, Ustaz Kid dan Killer tumbang karena serangan ini. 2. Shanks bisa Kenbun Shoku Haki level tinggi. Di bab 1079, Shanks bisa melihat masa depan. Dia melihat apa yang akan terjadi kalau Ustaz Kid dibiarkan menyerang. Banyak kapal dari armada sekutu Shanks bakal jadi korban. Dia pun menghentikan Kid sebelum itu terjadi. 3. Shanks itu sangat cepat. Di One Piece Villain Thread, kita melihat Shanks sampai bisa mengimbangi Kizaru, padahal Kizaru itu manusia cahaya. Memang, One Piece Villain Thread itu kejadiannya tidak canon. Tapi, kemudian di bab 1079 kita melihat Shanks dapat bergerak dalam sekejap mendekati Kid untuk meluncurkan Divine Departure. Kid, yang saat itu sedang bersiap untuk menghancurkan kapal-kapal sekutu Shanks, sampai tidak siap melindungi diri. Jadi ya, kecepatan Shanks memang gila. 4. Untuk saat ini, dia diketahui sebagai satu-satunya Yonko yang tidak memakan buah iblis. Kemampuan berenang Shanks pernah ditonjolkan di 2 adegan, saat dia menolong Luffy dari monster laut dan saat dia menolong Buggy yang tenggelam. Ini menariknya, 2 kejadian itu menunjukkan kalau Shanks bukanlah pengguna buah iblis. Apapun kekuatan Shanks, dia tidak akan tiba-tiba berubah menjadi manusia api, karet, kegelapan, cahaya, dan sejenisnya. Sejauh ini, dia satu-satunya Yonko yang tidak memakan buah iblis. Dari Yonko generasi lama, Kaido bisa berubah jadi naga, Big Mom memiliki kekuatan Soru-Soru Nomi dari Charmel, Tetch menggunakan 2 buah iblis, sementara Shirohige yang sudah meninggal dulu memiliki Gura-Gura Nomi. Bahkan ketika muncul 2 Yonko baru pun status ini masih dipertahankan Shanks. Luffy adalah pemakan Gomu-Gomu Nomi alias Hito-Hito Nomi, modern, Nika sementara Buggy pemakan Bara-Bara Nomi. 5. Houshoku Haki. Masih ingat adegan di atas? Gambaran kekuatan Shanks ini menjadi lebih heboh lagi kalau kamu memikirkan baik-baik situasinya. Waktu awal sih, kamu bisa mengira Shanks hanya pamer kekuatan dengan merontokkan anak buah dari kru bajak laut kecil. Tapi patut diingat, yang dia rontokkan di atas itu bukan anggota kru bajak laut biasa. Mereka ini anak buah Shirohige. Kalau soal Houshoku Haki saja, kapten mereka juga punya. Tetap saja begitu Shanks muncul, mereka yang tidak siap langsung ambruk tak sadarkan diri. Lalu ada pengungkapan menarik dari Eiichiro Oda di rubrik SBS One Piece volume 65. Luffy sebelumnya berhasil meng-tag 50.000 bajak laut anak buah Hoodie Jones hanya dengan pancaran Houshoku Haki miliknya Shanks. Oda menyampaikan kalau Shanks dan Rayleigh ditempatkan di situasi yang sama persis dengan Luffy saat itu, Shanks dan Rayleigh bisa menjatuhkan 2 kali lipatnya. Itu berarti Shanks juga sudah berada di level kekuatan Rayleigh. Ori dan Houshoku Haki Shanks juga bisa sampai mengintimidasi Admiral Ryokugyu. Saat Shanks mengintimidasi Ryokugyu, dia bahkan tidak berada di dekat sang Admiral. Dia masih ada di kapalnya di perairan dekat Wano, sementara Ryokugyu ada di dekat ibu kota bunga. Nah, di One Piece terungkap juga kalau Houshoku Haki bisa dialirkan ke serangan, dan Shanks tampaknya bisa melakukan itu juga. Saat Shanks hendak meluncurkan Divine Departure, kamu bisa melihat sejumlah orang pingsan dengan mulut berbusa. Jadi itu salah satu contoh Shanks memang bisa melapisi serangannya dengan Houshoku Haki. 6.
dia pernah bertarung dengan imbang melawan Mihawk. Mihawk adalah ahli pedang terhebat di dunia One Piece saat ini, bahkan musuh seperti Vesta saja tidak bisa membuatnya serius. Tapi dari dialog Mihawk dan Shanks saat sang ahli pedang nomor 1 menyampaikan soal Luffy, tampaknya Mihawk dan Shanks pernah berduel pedang dulu saat lengan Shanks masih 2. Hanya saja Mihawk tidak berminat berduel dengan Shanks yang hanya tinggal memiliki 1 lengan. Kalau Shanks saja direspek begitu oleh Mihawk, jelas sudah kekuatan Shanks dari kemampuan berpedang sangat luar biasa. Mungkin dia berada di 5 peringkat ahli pedang terbaik One Piece sebelum kehilangan tangannya. Kehilangan 1 lengan mungkin mengurangi kekuatan Shanks, tapi dia sepertinya juga masih jago. 7. Dia naik menjadi Yonko saat dirinya tinggal memiliki 1 lengan. Terungkap di One Piece 957, kalau Shanks baru menjadi Yonko 6 tahun sebelum alur Wano. Bila dihitung-hitung, itu berarti Shanks dapat gelar ini 6 tahun setelah meninggalkan desa Luffy. Saat Shanks meninggalkan desa Luffy, lengannya hanya tinggal 1, tapi ia tetap bisa naik dari bajak laut ternama sekalian menjadi salah satu penguasa di New World. Walau Mihawk tidak mau berduel dengan Shanks karena lengan Shanks tinggal 1, fakta ini menunjukkan kalau Shanks tidak mendadak jadi lemah. 8. Shanks cukup kuat untuk adu fisik dengan Shirohige dan Akainu. Memang, ini Shirohige yang sudah lebih tua. Tapi lihat baik-baik gambar di atas. Shirohige yang tubuhnya masih sangat perkasa mengayunkan senjatanya. Apa yang dilakukan Shanks? Menghindar? Tidak, dia menahannya dengan pedangnya. Duel keduanya tidak diperlihatkan, namun efeknya sampai membuat langit terbelah. Tapi sekali lagi, Shanks mampu mengadu kekuatan fisik dengan Shirohige meski Shanks hanya bisa menggunakan 1 tangan. Di Marineford, Shanks juga bisa menahan pukulan Akainu dengan pedangnya. Shanks tidak terdorong oleh pukulan itu dan tidak ada cipratan magma yang mengenai dia maupun Sabo yang ia lindungi. Nah, itu 8 fakta kekuatan Shanks yang telah diketahui deh. Gimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar.